Halo, aku Kayla Salsabila, biasa dipanggil Lala. Kali ini aku akan membahas mengenai menjadi pemimpin yang optimis. Dengerin sampai selesai ya teman-teman. Sering kita dengar orang berkata, "Aku masih terlalu muda untuk memulai bisnis, pasti tidak akan berhasil." "Duh, kemampuanku masih jauh dengan orang lain, pasti aku nggak bisa maju." Atau, "Aku akan gagal ketika menjadi pemimpin." Kalimat pesimis ini akan menjadikan kita semakin rendah diri. Kenapa bisa membuat kita menjadi rendah diri? Boleh nggak sih kalau pemimpin punya rasa pesimis? Pesimis bukan suatu sifat yang diinginkan oleh mayoritas orang. Hal itu karena sifat pesimis seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang negatif, sikap setengah penuh, depresi, dan juga gangguan suasana hati lainnya. Akan tetapi, pikiran negatif yang ada dalam dosis yang sehat tidak akan berdampak buruk bagi diri sendiri. Seorang pemimpin tidak selalu bahagia dan memikirkan sisi baik. Apabila dipaksakan, maka ditakutkan akan menjadi sebuah toxic positivity. Pada faktanya, pesimis juga terkadang menjadi sesuatu hal yang baik untuk diri sendiri atau pemimpin. Menurut Psikologi Today, para psikolog melihat pesimis dan juga optimis sebagai spektrum yang memiliki masing-masing sudut pandang, dan kepribadian berada di suatu tempat di sepanjang garis tersebut. Di mana, di kedua ujung spektrum, orang-orang yang selalu bersikap pesimis mungkin saja akan merasa lebih sengsara, dan orang-orang yang bersikap optimis juga terlihat lepas, jauh dari kenyataan sebenarnya. Pemimpin yang optimis biasanya akan cenderung menjaga diri lebih baik dibandingkan dengan pemimpin yang pesimis. Pemimpin optimis mengharapkan good outcome dan cenderung mengalami perpaduan emosi positif. Sedangkan orang pesimis mengharapkan bad outcome dengan perasaan lebih negatif, cemas, sedih, dan keputusasaan. Ciri-ciri pemimpin yang optimis. Yang pertama, jarang terkejut oleh kesulitan. Yang kedua, mencari solusi sebagai masalah. Yang ketiga, merasa yakin mampu mencapai goal. Yang keempat, memungkinkan terjadinya pembaharuan secara teratur. Yang kelima, menghentikan pemikiran negatif. Seorang pemimpin di perusahaan akan selalu ada masalah yang datang menghampiri. Hal ini terkadang membuat pemimpin dan pegawai nyala semangat kerap kali memudar. Ketika rasa tersebut memudar, keyakinan diri ikut berkurang dan rasa ingin menyerah muncul. Setiap kali mereka diterpa oleh badai tantangan, segeralah mereka perbaiki dan membenahi diri, melakukan evaluasi lahir batin seraya melemparkan pertanyaan yang membedah nuraninya. Apa yang salah pada diri saya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana bila strateginya diganti? Karena sifat optimisnya, mereka selalu melihat peluang. Selalu ada jalan keluar untuk berbuat sesuatu. Sebagaimana sebuah peribahasa yang mengatakan, "We cannot direct the wind, but we can adjust the sail." Kita tak dapat mengatur angin, tetapi dapat mengatur layar. Seorang pemimpin tidak boleh pantang menyerah dan harus berani dalam mengambil segala keputusan yang telah ditentukan. Seorang pemimpin yang baik akan menjadikan contoh kepada pengikutnya atau para anggota tim perusahaan. Begitupun sebaliknya, apabila seorang pemimpin memiliki sikap yang buruk, maka anggota tim akan mengikutinya. Salah satu sikap pemimpin yang baik adalah memiliki sikap optimis. Pemimpin melakukan pertanyaan yang bersifat konseptual, tidak hanya sekedar teknis, why and what if, yang bersifat strategis, bukan hanya what and how yang bersifat teknis. Untuk itu, dibutuhkan sebuah cara untuk membangkitkan semangat yang mulai menurun. Salah satunya dengan mendengarkan nasihat yang penuh akan hal-hal positif. Dengan begitu, seseorang akan menjadi lebih optimis menatap masa depan.
Optimis menjadi salah satu sifat yang perlu dimiliki untuk mencapai kesuksesan. Jadi, itu pembahasan mengenai menjadi pemimpin optimis. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.